apa kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan pembelajaran muatan SBDP dengan KD 3.4 karya 3 dimensi. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Sikap berdoa, duduknya yang rapi, badannya yang tegak, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, dan Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu, dan berilah kami kefahaman dan amal yang diterima. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Nah, soli dan solihah, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mengenal tentang panjang pendeknya nada. Sekarang kita akan belajar karya 3 dimensi. Pada tema sebelumnya di semester 1 kita sudah belajar tentang karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di sini Ustazah mau mengingatkan sedikit tentang karya 3 dimensi. Apa itu karya 3 dimensi? Karya 3 dimensi adalah karya yang dapat dilihat dari berbagai arah, tidak hanya dilihat dari depan saja. Adapun ciri-ciri karya 3 dimensi adalah 1. Memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Lalu yang kedua, dapat dilihat dari berbagai arah, bisa dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas maupun bawah. Nah, contoh dari seni 3 dimensi ini adalah vas bunga, patung, dan kerajinan gerabah. Kalian tahu apa itu kerajinan gerabah? Kerajinan gerabah itu adalah kerajinan yang dibuat dari tanah liat. Sekarang kita akan mengetahui cara membuat karya 3 dimensi. Yang pertama, kita akan mengetahui cara membuat hiasan vas bunga. Nah, soli dan solihah,
Kalian tahu, banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun buatan. Bahan alam merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Nah, bahan-bahan alam apa saja ya yang bisa dibuat hiasan? Antara lain ada biji-bijian, dedaunan kering, dan cangkang kerang. Nah, Soli dan Soliha, sekarang perhatikan cara membuat hiasan vas bunga. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah vas bunga berpola, biji jagung, biji kacang hijau, biji padi, biji bunga matahari, biji jeruk, lem, dan pinset. Langkah-langkah membuatnya: 1. Kita siapkan vas bunga berpola. 2. Kita oleskan lem pada permukaan vas bunga yang akan kita hias. Lalu yang ketiga, kita tempelkan biji-bijian sesuai pola. Kita gunakan pinset untuk menempelkan biji-bijian yang berukuran kecil. Nah, yang keempat, sambil menempel, kita susun dan padukan biji-bijian agar hasilnya menarik. Lalu setelah selesai, kita tunggu hingga biji-bijian merekat kuat. Nah, setelah biji-bijian merekat kuat, hiasan vas bunga dari biji-bijian pun sudah selesai. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara membuat vas bunga dari tanah liat. Salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita adalah tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi kerajinan. Nah, tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Berikut contoh vas bunga dari tanah liat. Sekarang perhatikan cara membuat hiasan vas bunga dari tanah liat. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah: 1. Ada tanah liat, air, sarung tangan, dan cutter. Nah, sekarang kalian perhatikan langkah-langkah cara membuat vas bunga dari tanah liat berikut. Yang pertama, kita ambil tanah liat secukupnya, lalu kita basahi dengan air secukupnya. Kita uleni sampai teksturnya pas dan tidak encer. Yang kedua, kita pilin tanah liat memanjang menyerupai tali di atas meja. Nah, yang ketiga, kita buat lempengan tanah liat berbentuk lingkaran sebagai alas. Lalu kita lilitkan pilinan yang telah kita buat di atas lempengan tadi. Yang kelima, kita rapikan susunan tanah liat menggunakan cutter. Kita bentuk susunan sehingga menjadi vas bunga. Vas bunga dari tanah liat sudah jadi. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara membuat kerajinan dari daun kelapa. Sebelumnya kita sudah mempelajari karya dari biji-bijian dan tanah liat. Selain kedua bahan alam di atas, beberapa bagian tumbuhan lain juga dapat dijadikan karya kerajinan. Salah satunya karya kerajinan anyaman dari daun kelapa. Nah, sekarang kalian perhatikan cara membuat kerajinan dari daun kelapa. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah daun kelapa, pisau, atau cutter. Nah, Soli dan Soliha, sekarang kita akan melihat cara membuat kerajinan dari daun kelapa.
Pada praktik kali ini kita akan melihat bagaimana cara atau langkah-langkah membuat ketupat. Yang pertama, kita buang dulu lidi pada janur menggunakan pisau atau cutter hingga menjadi 2 helai daun kelapa. Lalu kita gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan sebelah kiri. Posisi pangkal janur menghadap ke atas. Nah, yang ketiga kita ambil lagi sisi janur satu lagi. Lalu kita lakukan seperti langkah sebelumnya. Nah, di tangan kanan posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Cara yang keempat, kita buat kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Cara yang kelima, kita ambil satu ujung kemudian putar ke belakang susunan janur. Nah, selanjutnya yang keenam, kita masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang tersebut ke janur yang berada pada posisi tengah. Cara memasukkannya seperti menganyam. Kita teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan seperti langkah sebelumnya hingga selesai. Nah, bungkus ketupat sudah jadi. Nah, Soli dan Soliha, itu tadi adalah contoh karya seni 3 dimensi. Semoga ilmu pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah selalu berpesan, sholat 5 waktu, membantu orang tua, menjaga kebersihan, dan berbuatlah baik dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.